Yuris, pelajaran atau hal-hal apa saja yang didapatkan selama di sana? Yang saya bandingkan dengan yang di Indonesia sangat jauh berbeda. Penerapannya, implementasinya. Jadi mungkin eh, itu juga sesuatu hal yang mahal yang bisa saya dapatkan secara langsung di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Jumpa lagi dengan saya Siti Aisyah, host podcast Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini akan bercerita mengenai pengalaman short course di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Hadir bersama saya hari ini Mas Yuristian Eka Prakarsa, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung. Terima kasih Mas Yuri sudah hadir di studio podcastnya UBB. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini lagi nggak ada kuliah? Hari ini free, fokus udah masuk kerja sih Mbak. Oke, kuliahnya memang kalau untuk pasca sarjana di weekdays atau weekend sebetulnya? Dia itu ada di weekday sama weekend. Cuma untuk di weekday-nya itu dia Zoom. Oke. Cuma untuk yang weekendnya kita Sabtu masuk. Ya. Oke, jadi hari ini Mas Yuris jauh-jauh ya menyempatkan waktunya main ke Universitas Bangka Belitung untuk hadir di studio podcastnya UBB. Makasih banyak Mas Yuris. Ya, Nah, tak kenal maka kenalan. Boleh mungkin disampaikan terkait dengan ya profil Mas Yuris seperti apa? Silahkan Mas. Sedikit cerita mungkin Mbak dari saya. Saya itu juga selain sekarang S2-nya di MMU FEUBB, saya juga alumni S1-nya di UBB juga. Saya itu di jurusan akuntansi FEUBB masuk 2012, lulus Oktober 2016. 2016, 2017-nya saya juga udah terima kerja di Bank Rakyat Indonesia BRI di cabang Pangkal Pinang di sini, sampai sekarang masih di BRI juga. Oke, wah ini alumni ya, Iya, alumni S1-nya UBB. alumni dari UBB, lanjutkan lagi pendidikannya. Kebetulannya sudah ada pasca sarjana ya di sini ya, rezekinya Iya, ya Mas Yuri, saya jadi nggak perlu jauh-jauh gitu ya. betul. Jadi langsung daftar S2 ngambil di Magister Manajemen ya. Berarti baru masuknya tahun ini apa tahun kemarin? Tahun kemarin udah. Oh, tahun kemarin berarti angkatan 2022, Iya, betul betul. Iya, ya? betul. Oke. Mudah-mudahan dilancarkan tesisnya ya. Sudah Amin. mulai? Sudah. Oke, mudah-mudahan dilancarkan tesisnya. Nah, kita sudah mau masuk nih ke topik kita hari ini mengenai pengalaman short course di negeri Paman Sam begitu. Nah, Mas Yuris mungkin boleh diceritakan program apa yang Mas Yuris ikuti ini sehingga bisa berkesempatan berkunjung ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat ya. Kalau boleh mungkin dijelaskan sedikit saja mengenai gambaran program tersebut. Gini Mbak, untuk program yang saya ikutin ini, jadi program ini tuh dari perusahaan tempat saya bekerja, dari Bank BRI. Jadi program ini tuh dibawahi lembaga pendidikannya BRI, yaitu BRI Corporate University. Memang diadain program ini lebih ke kompetisi seperti itu Mbak. Oke. Kompetisi yang diikuti seluruh pekerja. Yang kemarin hampir 140.000 orang yang terdaftar untuk mengikuti program ini. Oke, bisa diulangi berapa banyak? Saya langsung 100 speechless. hampir 140.000 orang Yang daftar, yang mengikuti ya. yang mengikuti. Ya. Oke, lalu Nggak tahu juga ya, mungkin rezekinya atau gimana. Saya salah satu yang beruntung aja mungkin. Oke, nah mungkin ini lanjut ya ke pertanyaannya terkait dengan dari 140.000 orang gitu ya yang mendaftar gitu, yang mengikuti, maksudnya Yeah. kurang lebih ya seperti itu. Nah kira-kira apa saja syarat-syaratnya yang saat mendaftar itu harus dipenuhi oleh para pendaftar kayak gitu? Kalau syarat sih nggak ada, yang pasti seluruh pegawainya BRI. Kemudian di situ lebih ke kompetensi, lebih banyak mengerjakan soal seperti itu. Jadi pengerjaan soalnya itu untuk kompetensi ini sendiri dilakukan selama 7 bulan. 7 bulan dari Juni 2022 kemarin sampai Juni 2023. Kemudian selama 7 bulan itu terus dilakukan penilaian terhadap apa-apa saja yang menjadi programnya ya,
BRI Corporate University tadi, dan diumumkan saya jadi salah satu yang berangkat ke sana. Wah, oke. Jadi kompetisi ya ini ya, artinya Iya, memang berlomba-lomba iya betul. bersama beberapa pendaftar lainnya Iya, begitu. Dan saya sebenarnya agak penasaran sih, selama 7 bulan betul. tes itu Heeh. ngapain aja sih Mas? Boleh mungkin lah di spill lah dikit kayak gitu. Itu ngapain aja kira-kira, kompetisi apa yang dinilai nih kayak gitu? Yang paling sulit itu sih ya mengerjakan soal itu ya Mbak ya. Karena Mhm. memang mengerjakan soal itu ada passing grade-nya. Ya di bawah passing grade itu karena yang nilai tertinggi yang diambil. Yang tertinggi diakumulasi selama 7 bulan. Seperti itu. Oke, jadi ini tidak seperti tes-tes biasa pada umumnya ya, gitu yang mungkin kalau beberapa beasiswa pemberi lainnya, anggaplah Ya. kita misalnya berbicara LPDP maybe gitu ya. Iya, LPDP kan ada administrasi, kemudian Mm-mm. ada tes juga ya substantif Mm-mm. begitu yang harus dikerjakan, lalu ada iya. wawancara dan lain-lain begitu ya. Kalau ini tahapannya berarti lebih pada proses yang pengerjaan soal gitu ya. Iya. Pengerjaan soal Jadi selama 7 bulan. itu lama ya. Jadi tiap bulan itu aja banyak sekali soal, udah mau ratusan ada kali ya. Jadi Hmm. selama 7 bulan hampir ribuan soal kali ya dikerjakan. Wah, oke. Itu boleh juga mungkin sedikit di-spill lah ya Mas ya. Itu kompetensi yang diujikan itu berarti berkaitan dengan apa kira-kira? Informasi-informasi seperti apa atau pengetahuan seperti apa yang Lebih ke arah ditanyakan? perbankan dan keuangan yang ada di Indonesia lah. Mhm. Lebih ke, Oke. karena ini programnya internal perusahaan, jadi memang lebih banyak ke internal perusahaannya dan sedikit menyinggung tentang keuangan juga yang ada di Indonesia. Mhm. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti tahapannya di sini kalau saya tadi sedikit mencontohkan seperti programnya pemerintah gitu ya, yang di bidang pendidikan itu ada administrasi, ada tes juga tertulis, kemudian ada interview juga. Kalau ini berarti pure tahapannya adalah pengerjaan soal saja gitu ya. Apakah ada menjumpai pada tahapan di mana harus interview misalnya begitu, atau seperti apa Mas? Mungkin boleh lebih Eh, spesifik lagi. enggak ada yang interview, cuma Mhm. memang soalnya itu kan terbilang sulit lah kan ya. Sulit, dibatasin juga kita juga berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai terbaik. Mhm. Jadi eh, memaksimalkan setiap soal aja sih Mbak, karena kompetisinya saingannya banyak. Oke. Ya, Nah, mungkin boleh diinformasikan nih ke di luar sana. Ini Mas Yuris ini sudah berangkat atau akan? sudah berangkat. Sudah, oke, sudah ya. Sudah, Artinya sudah apa ya istilahnya sudah pulang, sudah sudah pulang. pulang dari sana ya, kayak Ya, gitu ya. Nah, mungkin nih boleh disampaikan terkait dengan rasanya berkunjung gitu ya ke negeri Paman Sam, negara adidaya ya, negara adidaya, negara yang besar, negara yang maju gitu ya. Ini kali pertama berkunjung apa sudah sebenarnya berlibur berkali-kali ke sana? kali pertama keluar negeri malah. Oke, oh kali pertama Kali keluar pertama keluar negeri. negeri malah. Nah mungkin boleh diceritakan, dideskripsikan rasanya seperti apa mengunjungi negeri Paman Sam, silahkan. Yang pertama sih sangat senang, bahagia lah, karena memang nggak pernah terpikir sedikit pun tentang keluar negeri seperti ya Mbak ya. Apalagi langsung ke Amerika kan ya. Paspor saya juga baru bikin pada saat itu. Oke, paspornya. Paspor pada saat itu juga dilanjutkan sama visanya juga. Visa Amerika, interview ke sana kan, interview di kedutaan besarnya juga ya. Perjalanan ke sana rasanya udah kayak gak mungkin seperti itu Mbak. Udah kayak berasa mimpi sih kayaknya. Cuma di sana banyak-banyak bersyukur sih. Dari sekian banyak orang, saya yang beruntung bisa ke sana, dan banyak juga pengalaman yang bisa didapatin di sana. Kayak gimana tahu secara langsung kondisinya Amerika itu seperti apa, uh, pendidikan di sana seperti apa, orang-orangnya gimana, budayanya. Kita bisa lihat secara langsung tuh bisa kayak merubah sudut pandang sekali Mbak. Dari yang sebelumnya pemikirannya cuma ruang lingkupnya mungkin cuma Indonesia, sekarang bisa
berubah total lah cara pandang terhadap kehidupan lah seperti itu Mbak. Bisa ngelihat Oke. Amerika seperti itu. Ya, jadi sekalinya berkunjung ke luar negeri, negara yang dituju langsung negara besar ya, negara Iya, maju yang memang dianggap sebagai negara nomor satu, negara dengan segala adidayanya begitu ya, iya. kekuasaan dan lain-lain begitu. Nah, berarti menarik sekali di sini ya. Artinya ada rasa haru juga rasa yang luar biasa mungkin untuk dideskripsikan di sini kayak gitu. Eh, kalau haru sih ada. Jadi haru itu berasa pada saat saya di pesawat tuh penerbangan dari Jakarta transit Dubai itu, eh, berangkatnya dari Jakarta itu jam setengah 6, masuk ke pesawat, saya sholat maghrib di pesawat. Dalam pesawat itu ya salah satu mungkin sholat yang berkesan ya Yang mungkin rasa ya. paling khusyuk mungkin. Iya, Enggak. iya, Pasti Mas Yuri selalu khusyuk sholatnya. iya sangat berkesan lah Iya, sholat pada berkesan saat ya. itu. Oke. Heeh. Wah, itu berarti perjalanan oh tidak direct ya, Indonesia Amerika. Jadi ke Dubai, Indonesia Dubai, Dubai Amerika. Dubai Iya. Amerika. Mendaratnya di salah satu kotanya di Saya mendarat di Washington DC di Washington Amerikanya. DC. Iya. Oke, berapa jam perjalanan dari sini ke sana? Perjalanan Plus transit, kalau plus transit? dari Indonesia ke Dubai itu hampir 7 jam. Mhm. Di Dubai itu nunggu pesawat sekitar 2 sampai 3 jam kita di Dubai. Kemudian perjalanan dari Dubai ke Amerikanya itu hampir 12 jam. 12 Ya, jam. itu yang lama. Dari Dubai ke Amerikanya. Iya, Oh, dari jadi Dubai kalau ke Amerikanya. ditotalin lebih dari 24 hours ya, lebih dari 24 jam ya berarti ya. Heeh. Ya, kurang lebih lah ya, kayak gitu. Mm-mm. Ya, wah. Tapi transitnya sebentar sih ya. Iya, Transitnya sebentar jadi nggak nyampe ya seharusnya ya kayak iya. gitu. Dan ini dalam perjalanannya Mas Yuris ini termasuk yang tim ya, berarti berasal dari Indonesianya Betul. dengan beberapa awardee lainnya yang berangkat bersama-sama begitu ya ke Betul. Amerika Serikat ya kayak Betul. gitu. Dan kota yang ditujunya adalah Washington DC. Atau Iya. ada beberapa kota-kota lainnya yang di Amerika, Mas boleh mungkin diceritakan? Untuk kedatangan di sana kita di Washington DC. Mhm. Kemudian ada 2 kota lagi yang kita kunjungi itu Philadelphia sama New York, Mbak. Kita lamanya di New York. Mhm. Heeh. Oke, wah pengalaman yang mungkin harus diceritakan nih selanjutnya oleh Mas Yuris, pelajaran atau hal-hal apa saja yang didapatkan selama di sana? Pelajaran itu tahu kondisi secara langsung Amerika itu seperti apa. Juga pengalaman di sana itu saya juga ada kenal beberapa penerima penghargaan LPDP juga yang lagi lanjut pendidikan di sana. Ada kenal orang Bangka Belitung juga yang lagi kerja di sana. Jadi eh, rasanya itu ya, kayak susah dideskripsikan lah. Iya, susah sekali Susah sekali deskripsikan ya. iya sekali karena memang tahu secara langsung juga. Saya juga menganalisa keuangannya di sana karena saya juga bekerja di lembaga keuangan, S2-nya juga konsentrasinya di manajemen keuangan. Jadi gini loh, negara Amerika, negara yang overpower lah mungkin ya, negara yang hebat gitu menjalankan keuangannya seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu yang menurut saya nggak bisa dibeli dengan uang sekalipun. Ya kesempatan yang sangat sulit. Bahkan teman-teman yang punya uang pun untuk menuju ke sana banyak yang sharing itu nggak sulit. Kendala di visanya dan lain-lain. Iya. Oke, jadi mungkin kalau saya di sini melihat memang pelajaran yang diambil itu tidak hanya terkait dengan apa ya, hard skill yang saat ini ditekuni Iya, betul. oleh Mas Yuris di tempat kerja saat ini, tetapi juga kalau sebagai seorang student nih Mas, sebagai seorang mahasiswa yang memang bergelut dari S1 linear ya gitu kan di Fakultas Ekonomi walaupun S1-nya akuntansi, sekarang ngambil manajemen begitu. Nah, boleh mungkin manfaat atau pelajaran yang didapat sebagai seorang mahasiswa yang
Oh, saya dapatkan pelajarannya segini gitu. Sekarang ketika saya sudah punya pengalaman lebih, saya dapatkan yang lebih luas lagi yang tidak Mhm. bisa saya ekspektasi sebelumnya begitu. Nah, hal apa itu kira-kira, Mas? Oh, kalau itu saya lebih ke perihal pendidikan ya, Pak. Hmm. Jadi, mmm, banyak sekali ya, apa namanya, kayak beasiswa-beasiswa yang Hmm. dari segi pendidikannya beasiswa-beasiswa yang disediakan dari sini, dari Indonesia, kayak yang Mbak sebutkan tadi LPDP, ada kayak Fulbright dan lain-lainnya itu sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan untuk ke sana. Mungkin ya ada juga kepikiran buat lanjut pendidikan mungkin ya kalau memang ada kesempatan ya. Karena sangat disayangkan kalau Oke. kita nggak ambil peluang-peluang yang ada. Oke. Ada hal mungkin sepulang dari sana jadi terinspirasi untuk penelitiannya hal tersebut begitu yang kan sudah mulai tesis nih ya Mas ya, Mhm, kayak gitu mhm, ya. mhm, Nah, apakah mungkin setelah pulang dari sana saya menemukan pandangan baru nih, new insight banget setelah mhm, pulang dari Amerika buat tesis saya ini tuh mhm, jadi lebih apa ya, jadi lebih berwarna, mhm, berkembang lagi gitu atau mhm, pengayaannya jauh lebih kaya mhm, gitu. mhm. Seperti apa? Ada tidak ke arah sana, Kalau Mas? soal penelitian, Mhm. saya itu tertarik dengan sistem keuangannya, sistem Mhm. keuangan yang ada di sana itu. Jadi sepanjang jalan, sepanjang perjalanan ke sana, saya selalu memperhatikan bagaimana eh, sektor usaha ya, yang saya bandingkan dengan yang di Indonesia sangat jauh berbeda. Oh. Penerapannya, implementasinya, jadi mungkin eh, itu juga sesuatu hal yang mahal yang bisa saya dapatkan secara langsung di sana. Ya mungkin nanti ya bisa berguna untuk saya juga dan mungkin bisa berguna untuk tempat kelahiran saya ini juga di Bangka Belitung. Oke, ini berarti pengalaman yang berharga ya. Maksudnya Ya, tidak hanya untuk internal pekerjaannya Mas Yuri betul. sendiri yang saat ini ditekuni, tetapi juga sebagai seorang mahasiswa ya, sebagai Mm-mm. seorang mahasiswa magister dan juga bisa mengimplementasikan itu ya ke dalam proses pembelajaran saat ini yang Ya, tentunya sedang ditekuni juga begitu ya. ya. Nah, mungkin boleh disampaikan Mas Yuris, bagaimana kesan nih Mas Yuris dari program ini Mm-mm. dan apakah manfaat yang dirasakan buat Mas Yuris baik dari sisi wawasan ya, Mm-mm. kemudian pengalaman, knowledge Mm-mm. maupun di sisi pekerjaan yang saat ini Mas Yuris lakukan. Mm. Kalau dari sisi wawasan ya pasti berbeda kalau kita udah lihat langsung ya Mbak ya. Mm-mm. Kayak kita itu nggak hanya belajar teorinya, tapi kita lihat secara langsung Amerika itu seperti apa. Eh, Kalau untuk dari sisi pekerjaan saya, yang jelas mungkin ada nilai tambah lah mungkin ya Mbak ya, Mhm. karena memang dari sekian banyak saya yang beruntung yang kompetisinya juga eh, sebenarnya lumayan sulit. Ya seperti itu Mbak. Iya, pasti sulit ya Mas ya. Untuk memberangkatkan orang pasti akan membutuhkan penilaian yang nggak main-main gitu ya, sampai Ya. akhirnya bisa membuat Mas Yuris memiliki pengalaman untuk sampai belajar di sana begitu. Mm-mm. Nah, kira-kira bagaimana nih fasilitasi dari perusahaan Mas Yuris dalam mendukung keikutsertaan Mas Yuris dalam event ini seperti apa? Kalau dari perusahaan tuh sangat luar biasa lah Mbak ya. Dari awal dari ditetapkannya sebagai eh, pemenang itu salah satu pemenang, kita sudah mulai dari awal itu visanya itu kita difasilitasi juga di sana. Untuk visanya sendiri, dari informasi yang saya dapatkan itu agak sulit sebenarnya untuk dapatkan visa itu. Terlebih saya itu juga belum pernah yang namanya keluar negeri, Mhm. paspor juga baru dibikin, jadi sempat deg-degan juga sebenarnya di interview di kedutaan besar kemarin di Jakarta. Mhm. Dari awal pembuatan visa itu difasilitasi semua sama perusahaan, kemudian sampainya di sana pesawat segala macam, hotel di sana, makan, eh, kesehatan, uang saku tentunya, karena lumayan juga untuk eh,
kehidupan di sana. Mhm. Kalau nggak pegang 1 juta kayaknya agak 1 juta per hari kayaknya agak susah. Cuma dari perusahaan tempat saya bekerja itu syukur alhamdulillah semuanya sudah disiapin dengan sangat baik. Oke. Sangat detail sih. Oke. Nah, mungkin boleh nih disampaikan pada adik-adik kita nih di tingkat UBB ya, begitu, Mas Yuris sebagai alumni juga ya, kayak gitu. Bagaimana sih cara agar adik-adik di tingkat Universitas Bangka Belitung ini atau mungkin masyarakat luas itu untuk bisa ikut serta dalam kegiatan yang serupa mungkin dengan Mas Yuris di masa mendatang tuh seperti apa sih? Mungkin peluang-peluang, potensi-potensinya seperti tadi yang Mas Yuris sampaikan gitu ya, ketemu di luar sana dengan berbagai latar belakang dan dia membawa apa nih gitu ya awardee-nya LPDP yang bekerja juga gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan nih oleh mahasiswa di Universitas Bangka Belitung ini agar memiliki kesempatan juga untuk keluar sana, apa yang harus dilakukan mungkin? Silahkan Mas Yuris. Untuk adik-adik mungkin ya Mm. di Universitas Bangka Belitung itu untuk peluang ke sana itu sebenarnya banyak. Kalau kita mau, ada LPDP, ada Fulbright, ada beasiswa Indonesia Maju dan lain sebagainya itu. Tapi ada atau enggaknya kemauan, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Soalnya saya sudah ngerasain, saya kesana juga kayaknya nggak mungkin tapi bisa, apalagi sesuatu yang kita rencanakan. Yang pertama bahasa Inggris harus kita mulai dari sekarang mungkin persiapin. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggrisnya rada susah di sana nantinya. Mungkin dari sekarang, dari lagi kuliah di sini semester 4, semester 5 udah mulai disiapin untuk kalau memang udah disiapin semua kan, bisa mencoba. Banyak kok orang Indonesia yang di sana. Peningkatan juga saya lihat data itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Jadi untuk adik-adik di Universitas Bangka Belitung yang mungkin punya mimpi bisa ke sana juga, itu bukan hal yang mustahil untuk didapatkan, untuk bisa pergi ke sana, untuk mungkin untuk S2 juga di sana, S3 juga itu bisa saja untuk dilakukan. Oke, nah itu ya adik-adik mahasiswa di Universitas Bangka Belitung jika ingin mengikuti jejaknya Mas Yuris, Kak Yuris, Bang Yuris ya untuk bisa menginjakan kaki di negeri Paman Sam, short course di sana, belajar di sana tidak ada yang tidak mungkin ya Mas ya. Jadi banyak pintunya, banyak peluangnya, tinggal mau atau enggak. Iya. Check it or leave it kayak gitu. Kalau di leave it ya udah gitu ya, di sini saja nggak kemana-mana kita gitu ya Mas Yuris. Mungkin ada closing statement yang mau Mas Yuris sampaikan terkait tema kita secara keseluruhan, boleh melihat kamera di sini. Kita itu nggak tahu kadang ke depan tuh kita itu gimana. Kita sebagai manusia, yang saya rasain itu yang penting kita udah berusaha, berdoa, yakin, udah serahin aja sama Allah. Ya diniatin baik. Mudah-mudahan Allah pun melihat itu mungkin bisa, karena menurut saya ya Mbak ya, hidup itu memang sesuai prasangkanya kita. Kalau berprasangka baik, udah lakuin yang segala yang kita bisa, udah serahin sama Allah, insya Allah. Karena itu aja sih yang saya lakuin. Sebenarnya nggak ada hal yang spesial yang saya lakuin. Cuma sebatas itu. Oke, jadi memang kuncinya berprasangka baik ya Mas ya, kayak gitu. Karena dengan berprasangka baik saja itu sudah menjadi salah satu pembuka jalan
yang baru gitu ya, Betul. yang memberi pengalaman baru juga ya, Mm-mm. dan menjadi pengalaman yang berharga ya, seperti itu yang bisa diceritakan. Mungkin harapannya ke depan mudah-mudahan ya Mas Yuris tadi pengen katanya balik lagi ke sana, bisa sekolah Pengen, again ya, pengen. S3 gitu ke Ya. sana begitu ya Mas Yuris. Oke, Mas Yuris terima kasih banyak buat bincang-bincangnya, buat cerita-ceritanya. Insya Allah mudah-mudahan ini memberikan apa ya, pengalaman, wawasan baru buat khususnya terutama mahasiswa di Universitas Bangka Belitung ya, yang bisa mengikuti jejaknya Mas Yuris. Jadi kedepannya S2 di Amerika or short course di Amerika atau di negara-negara lainnya yang menjadi impian dari mahasiswa UBB. Sukses terus, sehat terus, lancar tesisnya ya, selesai Amin. tepat waktu. Gitu ya Mas Yuris ya. Iya, Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di studio podcastnya UBB. Demikian UBB Berkisah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.